Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Insya Allah semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi satu, jadilah berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang coba kalian tengok sebelah kanan dan kiri kalian. Apa ada teman-teman kalian yang gak masuk hari ini? Alhamdulillah, sepertinya tidak ada ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang teks narasi. Apa sih itu teks narasi? Ada yang tahu? Iya, Aldo, apa? Benar sekali. Jadi, teks narasi adalah salah satu jenis paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara detail, mulai dari segi waktu hingga kronologisnya, sehingga orang yang membaca dapat merasakan atau seolah berada di dalam cerita atau mengalami hal tersebut. Teks narasi bisa berupa cerita suatu peristiwa yang benar-benar terjadi maupun hanya imajinasi. Tapi tujuan teks narasi untuk menghibur para pembaca melalui pengalaman estetis membaca kisah fiksi atau non-fiksi tersebut. Selanjutnya, struktur teks narasi. Yang pertama ada apa? Ya, ada orientasi. Orientasi itu berisi pengenalan tokoh, setting, latar tempat, latar cerita, latar waktu, dan berbagai komponen awal pengenal cerita lainnya. Bagian paragraf-paragraf ini menjadi urutan pertama dalam cerita. Sebagai awal dari cerita, perlu disampaikan dengan cara yang sangat menarik. Tujuannya agar apa? Ya, benar sekali. Agar pembaca tertarik membaca isi keseluruhan bacaan. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini memuat problem atau pokok persoalan yang ada dalam cerita. Konflik mulai bermunculan dan jalan cerita akan dimulai pada bagian ini. Bagian ini bisa dimulai dengan pengenalan konflik, selanjutnya diteruskan dengan konflik yang lebih kompleks. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi itu memuat jalan keluar atau pemecahan konflik yang diceritakan pada bagian komplikasi. Bagian ini menceritakan kejadian yang hampir berakhir. Nah, yang terakhir ada apa? Benar sekali, koda. Koda itu merupakan bagian akhir dari karangan atau cerita. Bagian akhir atau ending dapat berupa cerita sedih atau bahagia. Untuk selanjutnya, kaidah kebahasaan teks narasi. Yang pertama, memakai kata kiasan. Kata kiasan atau metafora ditambahkan dalam teks narasi supaya cerita yang disajikan lebih menarik dan teks lebih enak untuk dibaca. Yang kedua apa? Benar sekali, memakai kata kerja. Nah, jadi penulisan teks narasi itu menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif adalah suatu kata kerja yang biasanya diikuti dengan objek, dan kata kerja transitif bisa diubah ke dalam bentuk yang pasif, sedangkan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan sebuah objek untuk melengkapi kalimat dan tidak dapat diubah ke bentuk yang pasif. Yang ketiga ada memakai kata benda. Kata benda terbagi menjadi dua, yaitu apa? Kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret biasanya untuk benda yang terlihat dengan panca indera, dan kata benda abstrak biasanya untuk benda yang terlihat dengan pikiran. Yang keempat, memakai kata sifat. Kata sifat adalah kelas kata yang biasanya mengubah kata benda atau kata ganti menjadi sebuah hal yang lebih spesifik atau rinci. Yang kelima, memakai frasa atau klausa. Frasa atau klausa merupakan suatu gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya non-predikatif, dan frasa atau klausa sangatlah berguna untuk pembentukan sebuah kalimat. Frasa biasanya dimunculkan dalam pembentukan teks narasi, dan dengan frasa, maka teks akan lebih enak dibaca. Nah, yang terakhir ada apa?
Kata penghubung, benar sekali. Dalam penyusunan sebuah kalimat pasti membutuhkan kata penghubung, sehingga kalimat menjadi lebih variatif. Tidak hanya kalimat, kata penghubung juga dipakai untuk menghubungkan kata dengan kata. Teks akan lebih enak dibaca saat menggunakan kata penghubung yang baik dan benar. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, Ibu akan membacakan sebuah teks narasi. Silahkan kalian berdiskusi bersama anggota kelompok untuk menentukan struktur dari teks narasi yang telah Ibu bacakan tadi. Setelah itu, perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nanti akan Ibu pilih secara acak. Sudah siap anak-anak? Silahkan disimak baik-baik ya. Keluarga Cemara. Ara adalah nama panggilanku. Nama panjangku adalah Cemara. Bapak yang memberiku nama Cemara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai kakak perempuan yang cantik dan baik, walaupun ia terkadang suka marah. Aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba kecukupan. Namun, kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbut olehnya. Kondisi ini membuat aku dan keluarga harus pindah ke desa. Di rumah peninggalan kakek, rumahnya kecil, kalau hujan sering bocor, letaknya di tengah sawah, hampir tidak ada yang bisa dibanggakan dari rumah peninggalan kakek ini. Bukan seorang bapak namanya kalau putus asa di tengah kondisi ini. Bapak selalu menghibur dan mengayomi kami di tengah kondisi kami yang sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Bapak selalu tersenyum dan mengatakan bahwa Bapak akan berusaha untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Bapak selalu kelihatan tegar dan penuh semangat. Bapak memulai lagi usahanya. Setiap hari Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua itu Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Hasil memang tidak akan mengkhianati usaha. Perlahan Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang. Berkat kegigihan dan ketekunan Bapak, akhirnya kami sekeluarga dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sebuah kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga kami, direbut oleh orang jahat dan akhirnya kembali lagi kepada kami. Sekarang kalian boleh mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi, yaitu mencari struktur teks narasi. Ada yang belum paham? Sepertinya semua paham ya. Ya sudah, selamat mengerjakan. Baik, bagaimana semuanya? Sudah selesai? Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Sudah ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah juga. Kelompok 3? Sudah ya, berarti semuanya sudah selesai. Sekarang Ibu akan panggil perwakilan kelompok untuk maju dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa ya? Kelompok 2. Dino silahkan maju. Wah, bagus sekali ya presentasi dari masing-masing kelompok. Jawabannya tepat sekali. Mari kita berikan apresiasi berupa tepuk tangan semua. Nah, sekarang silahkan dikumpulkan hasil kerja kelompok kalian tadi. Sudah ya? Sudah? Sudah. Jadi pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa teks narasi itu memiliki 4 struktur ya. Yaitu yang pertama ada apa aja? Orientasi. Yang kedua ada komplikasi. Yang ketiga ada apa? Resolusi. Dan yang terakhir ada, benar sekali, koda. Sudah jelas ya semua? Nah, kalau sudah jelas, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.